Rencana besar Malaysia mengejar timnas Indonesia semakin sulit diwujudkan. Ambisi naturalisasi besar-besaran FAM malah dicegal pemerintahnya sendiri. Skuad Harimau Malaya juga dipastikan gagal mendapatkan Ferdi Drive yang berdarah Belanda. Ex-striker AS Alkmaar ini akhirnya membantah punya darah Malaysia. Hancurnya rencana besar ini bikin negeri jiran berpeluang gagal lolos ke Piala Asia 2027. Bagaimanakah proyek naturalisasi Malaysia yang semakin kacau gagal mengejar timnas Indonesia? Kembali mengklaim pemain keturunan. Timnas Malaysia terus ngotot untuk bisa mengejar prestasi timnas Indonesia. FAM bahkan sampai meniru cara PSSI berburu darah keturunan hingga ke tanah Belanda. Salah satunya Ferdi Drive yang terus dikejar untuk mempertajam lini serang. Bahkan ex-striker Rapid Vienna ini sudah menjadi incaran negeri jiran sejak awal tahun 2024. Namun anehnya Drive justru nggak kunjung memenuhi panggilan FAM untuk dinaturalisasi. Ex-pemain AS Alkmaar ini bahkan terkesan mengabaikan panggilan dari negeri jiran. Meski begitu, FAM disebut nggak mau menyerah untuk membuat dirinya berseragam Malaysia. Media Astro Arena memberitakan kalau proses naturalisasi sang striker akhirnya. Dokumen dari salah satu pemain keturunan Malaysia sudah selesai dikumpulkan. Pemain berposisi penyerang yakni Ferdi Drive siap membela Harimau Malaya. Ungkap Julhelmi Zainal Azam, jurnalis Astro Arena. Sayangnya FAM harus menanggung malu karena Drive membantah punya darah Malaysia. Ini situasi yang gila, saya harus katakan dengan jujur. Sebuah akun Instagram tiba-tiba menyatakan soal rumor memiliki darah Malaysia. Tapi apa wajah saya terlihat sebagai seseorang dari Malaysia? Ungkap Drive saat diwawancara ESPN Belanda. Sang striker kesal karena sering menerima pesan untuk segera membela Malaysia. Bahkan dirinya berani menantang FAM untuk melampirkan tes DNA karena sudah terlalu muak. Saya sebenarnya punya tes DNA di meja sekarang, jadi saya pikir kenapa tidak, saya akan mencobanya. Bahkan orang tua saya tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi ya mungkin kebenarannya akan terungkap jika saya melakukan tes DNA atau semacamnya. Ungkap Drive. Koar-koar naturalisasi dijegal pemerintahnya sendiri. Pengakuan Ferdi Drive membuat pemerintah Malaysia merasa malu dan kena mental. Mereka bahkan mendesak FAM untuk menghentikan proyek naturalisasi. Kriteria untuk memilih pemain naturalisasi termasuk telah bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut, di bawah naungan FAM sejak usia 18 tahun dan tidak mewakili negara lain di tingkat senior. Bunyi pernyataan Kementerian Olahraga Malaysia. Datu Johari Ayub selaku ketua FAM yang baru keluar Malaysia bakal punya amunisi anyar. Kami di FAM akan berusaha semaksimal mungkin agar proyek ini berjalan sebaik-baiknya. Dan tentu saja target kami adalah meraih kemenangan. Jelas Datu Johari. Alhasil beberapa pemain keturunan incaran Malaysia diprediksi nggak bisa bergabung. Sebut saja Ryan Tick yang sedang dibidik untuk menambah amunisi di sektor gelandang. Pemain berdarah Australia ini nampaknya akan lebih memilih dinaturalisasi oleh Cina. Proses pindah ke warga negara Bergson da Silva juga terancam batal. Padahal striker Johor Darul Takzim ini sudah ditunggu-tunggu supporter negeri jiran. Bergson tampil perkasa dengan catatan 22 gol di Liga Super Malaysia. Dapatkan sepatu favorit Dr. Tirta yang lagi diskon 25%. Cek linknya di bawah ini. Ancaman gagal lolos Piala Asia 2027. Hancurnya proyek naturalisasi bisa membuyarkan asa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Padahal skuad Harimau Malaya sudah diuntungkan dengan berada di grup mudah. Malaysia hanya akan menantang Vietnam, Laos, dan Nepal yang tergabung di grup F. Secara hitung-hitungan, skuad negeri jiran hanya akan bersaing ketat dengan Vietnam. Sementara Laos dan Nepal di atas kertas punya kekuatan di bawah Malaysia. Namun minimnya tambahan amunisi keturunan anyar bisa melemahkan kekuatan pasukan negeri jiran. Alhasil Malaysia diprediksi nggak bakal sanggup menandingi kedalaman skuad Vietnam. Pasukan Naga Biru diprediksi lebih berpeluang lolos ke putaran final sebagai pemuncak klasemen. Meski kurang diuntungkan, Dominic Tan masih optimis Malaysia bisa tampil di Piala Asia 2027. Setiap laga internasional tentu tidak mudah. Apapun yang terjadi, setiap pertandingan adalah tantangan.
dan kami akan memberikan yang terbaik, ujar pemain Sabah FC ini. Koar-koar bek tengah Malaysia ini juga didukung oleh prediksi Footy Rankings. Media ini justru lebih menjagokan skuad Harimau Malaya untuk finish di posisi teratas grup F dengan peluang 55%. Sementara Vietnam diprediksi Footy Rankings cuma punya persentase 45% untuk lolos. Prediksi ini langsung bikin warganet Malaysia makin berani koar-koar sombong. Grupnya mudah, hanya level Asia Tenggara saja. Panggil saja Josh Brownhill, Zian Fleming dan lainnya. Sudahlah, tidak usah sok-sokan, ujar salah satu netizen di X. Namun kesombongan supporter negeri jiran langsung dipatahkan oleh Duang Fulam. Saya merasa naturalisasi pemain asing yang diterapkan dinilai tidak membawa manfaat untuk jangka panjang. Bahkan karena program tersebut saat ini para pemain lokal Malaysia sedang mengalami keterpurukan, ujar mantan wakil presiden VFF ini. Semakin sulit mengejar timnas Indonesia. Jika gagal lolos ke Piala Asia 2027, marwah Malaysia bakal semakin tertinggal dari timnas Indonesia. FAM juga nggak bakal bisa menyaingi pencapaian PSSI. Saat Malaysia sibuk mencari tiket lolos Piala Asia 2027, skuad Garuda semakin dekat ke Piala Dunia. Erick Thohir lantang meminta pasukan merah putih mencetak sejarah hebat. Kalau 4 sisa pertandingan ini kita hasilnya maksimal ranking 2 masih bisa memungkinkan. Artinya kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia, ujar ketua PSSI ini. Ambisi besar Erick Thohir langsung membakar semangat Tom Haye yang juga semakin optimis. The Professor menyebut level skuad Garuda sudah mendekati negara langganan Piala Dunia. Saya pikir beberapa tahun lalu orang-orang tidak menyangka kami bisa bersaing dengan Australia misalnya. Sekarang semua di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa lagi meremehkan Indonesia, ujar Tom Haye. Saat kekuatan timnas Indonesia semakin meroket, level Malaysia justru diremehkan legendanya sendiri. Datu Jamal Nasir kesal melihat naturalisasi asal-asalan yang dilakukan FAM. Sebelum menyeleksi pemain, tim pelatih harus melakukan analisis mendalam. Tidak bisa asal memanggil tanpa evaluasi matang. Pemain naturalisasi pun tidak dijamin mendapat tempat di skuad, ujar legenda Sri Pahang FC tersebut. Perbandingan skuad Garuda dan pasukan negeri jiran semakin jomplang jika dilihat dari valuasi transfer. Nilai pasar timnas Indonesia sudah melewati Qatar dan Arab Saudi. Dilansir dari transfer market, valuasi transfer Garuda menyentuh 24 juta euro atau 423 miliar rupiah. Sementara Malaysia cuma punya nilai pasar sebesar 3,7 juta euro atau 65 miliar rupiah. Dapatkan hampers lebaran cantik kurma coklat, kue kering, dan aneka permen cuma 40 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan proyek naturalisasi yang gagal total, akankah ambisi besar Malaysia mengejar timnas Indonesia kini tinggal angan-angan?